Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita menyembah. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan rindu perjumpaan seperti ini. Perjumpaan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan rindu. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Biar semua yang bernafas menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya rindu pada pagi hari ini roh kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roh kita bersentuhan dengan roh Tuhan. Agar rohnya itu membawa terang. Dan terang itu tinggal di dalam kehidupan kita. Terang itu bercahaya. Dan kegelapan dunia tidak dapat menguasainya. Saya belajar dari satu hal. Ketika saya merasa dunia tidak adil, jika saya merasa lingkungan di sekeliling saya tidak adil, jangan berkecil hati. Karena itu bertanda kita sudah di tempat dan waktu yang tepat. Sebab dunia tidak pernah adil bagi kita. Dunia tidak pernah adil bagi kita. Teruslah menyembah. Teruslah memuji Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita cari wajahnya di hadiratnya. Karena sebuah kerinduan kita pada pagi hari ini hanya menemukan wajah Tuhan.
Karena Ia pribadi yang begitu mengasihi kita. Mari kita datang pada pagi hari ini bukan karena berkat, bukan karena kebaikannya, tapi kita datang pada pagi hari ini karena dirinya. Sekalipun doa-doa kita tidak terjawab, sekalipun seruan-seruan kita tidak dijawabnya, sekalipun kita tidak dibebaskannya, sekalipun pergumulan kita tidak diselesaikannya, tetaplah menyembah. Tetaplah menyembah. Jangan tukar Tuhan dengan apapun. Jangan gadaikan cintanya dengan apapun. Tetaplah berpegang. Tetaplah menyembah. Mari kita masuk hadiratnya dan mencari wajahnya. Karena itulah yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini. Karena Dia Tuhan. Tidak ada Allah lain. Jangan ada Allah lain di kehidupan kita. Jangan berhenti kita memuji Tuhan. Jangan ada ilah-ilah lain. Apakah itu pekerjaan, harta, hobi, keluarga, kesenangan, ataupun pelayanan, mimbar, kedudukan, jabatan. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain yang kita sembah, yang kita puja. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita, yang rela melepaskan kealahannya untuk kita. Yang rela memberikan dirinya untuk kita. Jangan ganti Dia dengan apapun. Jangan gadaikan Dia dengan apapun. Mari menyembah. Sekalipun kita tidak melihat jalan di depan kita, teruslah menyembah. Sekalipun kita tidak melihat pengharapan, tetaplah menyembah.
Walau kita gak melihat jalan di depan kita, tetaplah menyembah. Sekalipun perutmu lapar, tetaplah menyembah. Sekalipun Tuhan tidak menurunkan panasnya untuk mengeringkan pakaianmu, tetaplah menyembah. Sekalipun bayi-bayi kelaparan, tetaplah menyembah. Karena Bapak, Ibu, dan saya diciptakan sebagai makhluk penyembah. Tetaplah menyembah. Tetaplah menyembah. Tetap berdoa. Terus hadirkan Tuhan. Terus hadirkan Tuhan. Tuhan, aku menyembah Tuhan. Aku memuji Tuhan. Dalam segenap hidupku, dalam segenap langkahku, aku tetap menyembah Tuhan. Jangan berhenti menyembah, terus menyembah. Terus menyembah. Terus menyembah. Betapa besar kasih-Nya, betapa besar cinta-Nya. Sungguh teramat besar. Sungguh teramat besar. Terus menyembah dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Terus menyembah dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Jangan bergantung pada host. Karena host hanya bertugas untuk mengantarkan Bapak Ibu dalam penyembahan. Terus menyembah. Ungkapkan perasaan Bapak Ibu. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya
Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Roh kita bersentuhan dengan roh-Nya. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan pencerahan pada pagi hari ini. Hikmat memberikan pengertian agar kita memahami rancangannya. Tenanglah hai jiwa, mari kita terus memuji Tuhan. Karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhan yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Karena Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita, dengan rasa penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Sekalipun kita merasa Tuhan mendidik kita dengan keras, tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah menyerahkan kita kepada maut. Biarlah hal ini yang menjadi kerinduan kita. Berdiam dalam hadirat-Nya, seperti air yang mengalir, gemericik, meneduhkan, dan menyegarkan. Seperti akar pada pohon terbatin yang menjalar kepada aliran-aliran sungai. Yang daunnya hijau dan terus hijau, sebab tidak mengalami datangnya musim kering.
betapa baiknya Tuhan. Sungguh betapa baiknya Tuhan. Ekspresikan perasaan Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan apa yang hendak Bapak Ibu perkatakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan menunggu setiap kalimat. Tuhan menunggu setiap kata yang keluar dari mulut kita. Dia yang berjubahkan keagungan, yang bermahkotakan kemuliaan, dan berkasutkan kekudusan. Siapakah yang dapat menatang langit dengan kuat tangannya kalau bukan Tuhan? Yang menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya. Namun ia rela turun ke bumi untuk menggantikan Bapak Ibu dari penghukuman atas dosa. Ia rela berdiri di depan pintu gerbang agar kita dapat masuk ke dalam pesta perjamuan. Nyalakan apimu, jangan padamkan rohmu. Nyalakan apimu, api seperti cinta yang bergelora, api yang panas, api yang tidak pernah padam oleh banjir sekalipun, api asmara yang menghanguskan apapun yang ada di sekitarnya. Dan dia datang dan memanggil namamu. Rasakan kasihnya. Rasakan atmosfer, udara berubah saat ini ketika rohnya hadir. Dengarkan tiap tetesan embun yang Tuhan berikan untuk menyegarkan. Dengarkan, gapai, dan nikmati setiap bulir-bulir roti mana yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Jangan keraskan. Buka hatimu.
Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita terus mengucap syukur. Karena Tuhan yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita. Dengan segala hal-hal yang baik. Dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan Tuhan hendak membangkitkan roh yang besar itu dari dalam diri kita. Dia yang telah menebus kita dari segala dosa. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Dan hidup kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Terus menyembah. Terus menyembah. Semua orang kudus dan malaikat-malaikat mereka sujud menyembah di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan anak domba Allah dan menyanyi, memuji dan menyembah. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak untuk semua ini. Bapak Ibu yang terkasih, intuisi menyebabkan seseorang mampu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Intuisi didapatkan dari persekutuan dengan Tuhan secara intim dan intens. Kita sadar kita mulai dilahirkan baru. Maka saat itu juga kita dijadikan warga kerajaan Allah. Sekalipun secara jasmani kita masih hidup di daerah di mana kuasa gelap masih berkuasa. Tiap menit bahkan tiap detik kuasa gelap selalu berusaha menarik dan menyesatkan anak-anak Allah. Untuk itulah Bapak Ibu, kita harus selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus agar tidak berpikir salah,
berkata salah, dan berbuat kesalahan terus-menerus. Intuisilah yang membuat Bapak Ibu dan saya mampu mendengar suara Roh Kudus. Untuk melakukan kehendak Allah, maka kita harus mengikuti dorongan intuisi. Pada pagi hari ini, Tuhan mencurahkan urapan-Nya kepada kita dan mengajarkan segala sesuatu yang kita perlukan. Urapan ini tidak akan membiarkan kita membuat keputusan-keputusan kita sendiri. Urapan ini membuat intuisi kita berfungsi dan mengembangkan kesanggupannya menangkap hal-hal sensitif di alam roh. Sebagaimana Roh Kudus akan dapat memimpin orang percaya untuk mengetahui seluruh kebenaran dan memberitahu hal-hal yang akan datang. Galatia 5 ayat 25 menuliskan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebab di dalam diri kita tetap ada pengurapan yang telah kita terima dari Dia. Karena itu kita tidak perlu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kita tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kita, demikianlah hendaknya Bapak, Ibu, dan saya tetap tinggal di dalam Dia. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang Ia dengar, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saya berdoa pada pagi hari ini, Bapak, Ibu menerima baptisan Roh Kudus. Sebab baptisan Roh Kudus membangkitkan gairah untuk mengalami pengalaman-pengalaman, petualangan-petualangan rohani yang terus bertumbuh dalam segala karunia rohani, seperti yang terjadi pada jemaat di Korintus.
teruslah bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Karena tidak semua orang yang mengalami bersama Roh Kudus tidak benar-benar bertumbuh. Teruslah bertumbuh. Jangan menjadi bayi-bayi rohani saja. Orang-orang Galatia diperingatkan agar tidak memakai kemerdekaan dalam roh sebagai sarana untuk saling menggigit dan saling menelan. Karena banyak sekali praktek perdukunan di dalam gereja Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen menerima urapan-urapan kuasa Allah, tapi mereka hidup menurut daging mereka dan hawa nafsunya sendiri. Memakai kuasa Allah untuk mempengaruhi orang lain, atau memecah belah kesatuan gereja, atau memecah belah tim pelayanan. Saudara-saudara, memang kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kita saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kita saling membinasakan. Yang saya maksudkan ialah hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kita setiap kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Akan tetapi jika kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetaplah menyembah. Karena momen pada pagi hari ini tidak ada urusannya dengan kiri atau kanan Bapak Ibu. Tetaplah menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah pribadi tiap pribadi kepada Tuhan. Dan rasakan betapa baiknya Tuhan. Rasakan kasihnya mengalir. Rasakan cintanya menjerat. Sehingga kita tidak dilepaskannya. Katakan betapa rindunya Bapak Ibu kepada Tuhan. Katakan betapa rindunya mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Katakan betapa rindunya Bapak Ibu ingin juga melihat saudara-saudara yang lain bertumbuh dalam Tuhan. Katakan betapa rindunya Bapak Ibu dapat memberikan hati kepada saudara-saudara yang lain. Katakan betapa rindunya mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika Tuhan dikatakan harus melalui daerah Samaria, di mana orang Yahudi memutar jalan karena tidak mau melewati daerah Samaria. Tapi Tuhan melewati daerah Samaria hanya untuk bertemu dengan seorang perempuan pendosa. Tuhan meminta murid-muridnya untuk ke kota mencari makan. Karena Tuhan begitu menghargai profesi perempuan Samaria itu. Karena Tuhan tidak mempermalukan siapapun. Sekalipun teman pelayananmu mempermalukanmu, sekalipun keluargamu mempermalukanmu, Tuhan tidak pernah mempermalukanmu. Sekalipun kita mengkhianati Tuhan, seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mempermalukan Yudas di depan saudara-saudaranya. Sebab Tuhan tidak pernah mempermalukan siapapun. Sebab Dia adalah kasih. Betapa lembut hatinya. Betapa baiknya Tuhan. Ketika Petrus yang selalu bikin onar itu, ia mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang terbesar di antara kita? Di antara kami, murid-murid-Mu. Petrus pula lah yang menyangkali Tuhan. Petrus pula lah yang mempertanyakan tentang berapa banyak mengampuni. Petrus pula lah yang menghendaki Tuhan terlepas dari proses penyalipan. Petrus pula lah yang diomelin Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati. Hanya kepada Petrus Tuhan berkata,
Gembalakanlah domba-dombaku. Sekalipun Petrus meragukan Tuhan, menantang Tuhan agar ia pun dapat berjalan di atas air, ia pula yang tenggelam. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hatimu. Sekalipun kita sering berbantah-bantah sama Tuhan, hanya kepada Petrus Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya kepada Petrus pula Tuhan berkata, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Mungkin kita dahulu bukan apa-apa. Mungkin kita kemarin masih berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan hendak membangkitkan Petrus yang baru. Tuhan ubah Petrus dari yang bukan apa-apa menjadi orang yang Tuhan percayai. Sebuah kuasa terbesar di surga, sebuah kuasa yang hanya dapat dimiliki oleh Allah, dipercayakan kepada Bapak Ibu, yakni kuasa pengampunan. Ampunilah, ampunilah. Ampunilah. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci maki kamu. Berdoalah bagi mereka yang menyalahartikan kamu. Kita dipilih, dipanggil, dibenarkan dan dikuduskan
kita juga dimuliakan, dijadikan serupa gambar Yesus Kristus, menjadi suatu umat milik Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita terus-menerus. Bapak Ibu yang terkasih, daging harus dimatikan di kayu salib. Roma 8 ayat 29 menuliskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Titus 2 ayat 14 menuliskan, yang telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan baginya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya berdoa pagi ini, biar Bapak Ibu semua mendapatkan tingkat pengertian tentang pengajaran keselamatan yang tidak pernah kalah, tidak pernah ada menjadi bekas Kristen. Kembali disadarkan bahwa kita harus terus bertumbuh dewasa, menerima pengurapan kuasa Roh Kudus, dan mampu terus-menerus menyangkali dagingnya. Sebab Tuhan layak ditinggikan. Tuhan layak untuk semua ini. Karena dari Tuhanlah segalanya, dan bagi Tuhanlah segala-galanya. Semua kemuliaan adalah milik-Nya. Biarlah penyembahan kita pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum, dupa yang menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah berkat, pengurapan yang dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Ada damai sejahtera, ada penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Ada keselamatan, ada perlindungan, ada kesembuhan, ada pemeliharaan yang sempurna, dan ada keamanan bersama-sama dengan kita.
Biarlah apa yang kita renungkan, apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, membawa kita kepada rema, membawa kita kepada rancangannya yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita open